perkenalannya saya jadi merasa kepalanya udah agak mulai besar ini, waktunya pakai helm. Saya juga melihat ya bagaimana seperti yang dikatakan oleh MC kita tadi Yulia, saya juga melihat bagaimana perubahan Yulia itu dari hari ke hari itu. Jadi ternyata memang TR90 ini luar biasa teman-teman ya. Sebelum memulai sesi kita pada saya lanjutkan topik kita pada hari ini, TR90 is the best. Saya ingin menaikkan rasa syukur saya. Saya ingin bersyukur untuk sebentar teman ya. Oke, tunggu. Oke. Saya ingin menaikkan rasa syukur saya. Ada dua hal penting teman-teman yang saya syukuri selama saya ada di platform ini. Yang pertama adalah saya berada di lingkungan yang selalu mengajarkan saya untuk selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Di dalam saat saya di atas maupun saya ada lagi down, itu saya terus diajarkan untuk selalu bersyukur. Dan poin yang kedua, teman-teman, saya sangat bersyukur ada di lingkungan saya bersyukur sekali karena saya bisa bertemu dengan sebuah platform di mana saya bisa menjadi berkat buat keluarga saya, buat diri saya sendiri, dan buat orang lain. Di mana mungkin sebelumnya sering ya saya itu mendapati ketika orang mengeluhkan masalah kesehatannya dan mungkin masalah keuangannya, saya hanya cukup bisa berkata semangat ya, atau jadi saya hanya memberikan semangat gitu teman-teman. Dan ketika saya tidak bisa memberikan alternatif solusi untuk mereka, hati saya itu sangat sedih. Tapi saya bersyukur sekali saya ada di platform ini dan tentu saja bersama dengan ST. Maka berikutnya saya akan kenalkan diri saya lagi seperti yang tadi MC sudah kenalkan teman-teman ya. Ini latar belakang saya. Saya seorang ibu rumah tangga. Usia saya 50 tahun. Anak saya 3. Kalau teman-teman lihat ya di sini, nah ini. Di ujung ini ada foto saya. Waktu itu saya usia 44 tahun. Di mana itu adalah waktu di mana saya 2 tahun setelah melahirkan anak saya yang paling kecil itu teman-teman ya di foto ini. Nah, dan foto yang pakai baju biru itu adalah foto yang baru saja saya ambil kemarin ya. Waktu Newskin ada acara di Sheraton di Surabaya. Tepat saya usia 50 tahun. Nah, kalau dilihat dari foto ini teman-teman lihat ya, mana yang 50, mana yang 44 gitu ya. Sepertinya yang 44 itu seperti 50 tahun ya. Ini loh teman-teman, luar biasanya It's-Lock. Teknologi It's-Lock itu sangat luar biasa. Bisa mengubah saya yang dulunya seperti itu, ya seperti sayur asin katanya teman-teman ya. Dan berubah menjadi pelan-pelan jadi seorang princess gitu ya teman-teman. Nah, ini transformasi saya. Seperti yang tadi MC sempat ceritakan sedikit, memang saya tidak pernah merasakan gemuk ya. Sejak kecil saya itu kurus gitu. Bahkan sampai ketika saya umur 44 itu saya juga tidak merasa bahwa saya itu gemuk. Saya tetap merasa bagus gitu teman-teman ya. Dan ternyata saya kaget ketika saya memulai TR90, kemudian saya foto dari samping, ternyata perut saya buncit gitu ya. Kok seperti hamil 3 bulan. Maaf Foni, maaf, kamera kamu belum dibuka sayang, sorry ya. Oke Oke, udah oke, good good. sorry. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf. Jadi ini teman-teman bisa lihat transformasi saya ya. Jadi pada saat itu saya merasa saya itu baik-baik saja. Badan saya kurus, tapi ternyata ketika saya memulai program perut saya buncit teman-teman. Tapi saya bersyukur saya bisa bertemu dengan TR90 ya. Hanya dalam waktu 3 bulan perut saya bisa rata. Memang berat badan saya hanya turun 1,4 kilo teman-teman. Memang waktu mulai berat badan saya cuma 42 kilo ya. Dan setelah turun itu setelah sekitar 40 setengahan gitu ya. Kemudian lemak badan saya turun 1,1 kilo, lemak organ saya turun setengah lapis, otot saya naik 0,8%. Dan saya menjadi memiliki pola makan lebih baik dan saya merasa terlihat lebih muda gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu setelah 2 tahun hasil dari
transformasi saya seperti apa. Nah, ini dia. Sampai hari ini teman-teman, berat badan saya terkontrol, stabil di 40-an, 40, sekian, sekian gitu. Bahkan yang namanya perut saya itu tetap masih bisa rata, bahkan saya bisa lebih energik, saya merasa badan saya lebih tegap, hipertiroid saya terkontrol, pola makan saya lebih baik, berat saya tuh benar-benar terkontrol. Bahkan nih teman-teman ya, boleh GR sedikit. Jadi kalau ada saya berkenal dengan orang baru nih ya, saya seringkali dikira saya itu adalah instruktur senam atau saya ini mantan atlet gitu ya. Karena apa? Karena badan saya yang sudah bertransformasi berkat Edgelock TR90 bersama dengan ST. Nah, teman-teman sering nggak dengar kalimat ini? Atau mungkin teman-teman sering nggak mengucapkan kalimat ini? Kalau kita bertemu dengan teman atau sekerabat ya, udah lama. Kalau kita bertemu dengan kerabat itu ya, biasanya rata-rata yang kita tanyakan apa? Halo, apa kabar? Itu ya. Jawabnya apa, teman-teman? Biasanya rata-rata kita jawab apa? Bisa tulis di chat box-nya mungkin. Nah, ya. Rata-rata orang pasti jawabnya baik, sehat. Benar nggak? Ya. Tapi sebenarnya teman-teman, apakah benar lawan bicara kita itu memiliki kesehatan? Apakah benar-benar mereka dalam kondisi sehat? Kita akan lihat ya teman-teman ya, sebenarnya sehat itu apa? Nah, ini teman-teman. Ternyata ya, menurut Kemenkes ya, sehat dan bugar. Nah, sehat itu apa sih? Sehat adalah sebuah keadaan baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kalau teman-teman ya, orangnya bilangnya sehat ya, tapi merasa lemes gitu ya, merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi orang sehat itu kalau fisik, mental, dan spiritualnya itu benar-benar bisa membuat dia produktif gitu ya. Tapi kalau dia udah lemot itu sebenarnya nggak sehat ya. Kemudian kita lihat lagi ini. Nah, kalau bugar, yaitu apa? Kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, teman-teman ya. Dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat. Jadi kalau misalnya ada teman kita ya atau kita sendiri ya, waktu habis melakukan kegiatan sehari-hari, kemudian rasa capek. Nah, ini perlu dipertanyakan teman-teman ya. Karena apa? Definisi bugar itu kalau setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Nah, benar kan ya? Jadi sebenarnya sehat itu teman-teman ada ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya? Tuh ya, satu, badan terasa segar saat bangun pagi. Jadi kalau pagi udah capek semua, itu tanda ting 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 gitu ya. Kedua, pikiran fokus, mudah konsentrasi. Ya. Tiga, lingkar pinggang normal. Nah, di sini siapa yang masih lingkar pinggangnya belum normal? Ya. Ini sekalian kita juga introspeksi teman-teman ya. Kemudian yang keempat, makan dengan porsi yang normal dan tidak cepat lapar. Ya, kalau kita habis makan ya, maka udah banyak tapi terus kok tiba-tiba lapar lagi. Itu ting 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 teman-teman ya. Yang kelima, kulit sehat dan tidak kusam. 6, mampu jogging dan lari santai selama 30 menit. Yang ketujuh, buang air besar dan kecil dengan rutin. Ya, gimana teman-teman? Termasuk sehat nggak nih tubuhnya? Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, Indonesia bagaimana kondisi bangsa kita sehari ini? Ini saya cukup serem ya gitu ya, bahwa Indonesia itu termasuk 10 besar negara dengan penduduk obesitas tertinggi, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi saya sempat googling ya, berapa persen sih penderita obesitas di Indonesia? Ini juga teman-teman kita bisa lihat ya, sekitar 25,8% penduduk dewasa tergolong obesitas. Ini pada tahun 2017 teman-teman. Ya. Dan jumlah ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun sebelumnya itu cuma 10,6%. Ini tahun 2017, teman-teman bisa bayangkan hari ini tahun berapa? Tahun 2024. Ini nggak main-main. Dan ternyata obesitas juga sudah terjadi ya, dialami oleh anak-anak. Banyak mungkin kalau teman kita mengamatin ya di sekitar kita ketika kita jemput anak sekolah ataupun sehari-hari kita melihat di sekitar kita ya, entah enggak anak, enggak orang dewasa itu banyak sekali yang mengalami obesitas. Nah, jadi kok kita lihat teman-teman ya dari data yang tadi ya yang saya sempat sampaikan ya, ternyata memang kegemukan itu adalah saat ini adalah wabah global ya. Jadi tidak terjadi hanya di Indonesia. Tadi saya sepintas tadi kan teman-teman mungkin tadi sempat lihat ya di hasil googling saya itu bahwa ternyata di dunia itu juga mengalami kegemukan ya, apalagi setelah wabah COVID kemarin ya, itu banyak sekali orang yang semakin menggemuk, melebar badannya. Nah, kegemukan adalah wabah global dan pernah nggak kita sadari teman-teman bahwa sebenarnya gemuk itu adalah proses penuaan. Ya, kalau kita lihat teman-teman ini pada mungkin kita bisa flashback ya. Kapan terakhir teman-teman mulai merasa mudah gemuk? Ya, maka sedikit aja kok melebar, kok gampang gemuk. Dan pada waktu mau menurunkan itu susah sekali. Biasanya itu terjadi di sekitar usia 20 tahunan. Kalau perempuan mungkin setelah usia 20 tahunan kemudian mulai melahirkan ya, biasanya ada yang nyantol-nyantol itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya gemuk itu adalah proses penuaan. Kenapa kok bisa menua? Ya. Nah, teman-teman tahu nggak ini ya? Saya agak maju lagi ya sebentar ini kita lihat bahaya nggak kalau yang namanya kegemukan itu, obesitas itu bahaya nggak? Bahaya teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita mengalami obesitas, yang terjadi adalah adanya penumpuan, adanya lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Dan lemak yang berlebih itu adalah sumber penyakit. Dan hampir semua jenis penyakit itu disebabkan oleh lemak. Kita lihat di sini ya, orang yang body fatnya tinggi, lemak tubuhnya tinggi, dia menjadi tidak percaya diri, nggak nyaman teman-teman ya, mau foto aja cari persembunyian gitu ya. Kemudian mengalami hipertensi, gula darah, kolesterol, trigliserid ya, dan ini penyakit ini ya metabolik ya. Kemudian terjadinya penyumbatan pembuluh darah, batu empedu, mudi ya, asma, kista, perut buncit, sakit tumit dan sakit sendi ya, sulit mencari baju gitu ya, sulit tidur, ngorok gitu ya, mendengkur, dan masih banyak lagi. Dan ini luar biasa teman-teman ya. Yang namanya orang kalau mengalami obesitas teman-teman ya, biasanya itu cepat lapar ya. Laparnya berlebih dan akhirnya semakin sering pingin makan ya, craving gitu. Kemudian terjadi GERD dan MAH. Nah, sebenarnya lemak itu apa sih teman-teman ya? Lemak di dalam tubuh kita itu ada dua macam teman-teman. Ada lemak yang di bawah kulit, ada lemak yang ada di organ ya. Lemak yang di organ kita sebut namanya visceral fat ya. Biasanya paling gampang teman-teman perut buncit itu paling gampang untuk mendeteksi ya bahwa orang itu memiliki visceral fat yang tinggi. Patokannya seperti itu. Dan resiko kesehatannya sangat tinggi. Kenapa kok berbahaya teman-teman? Karena visceral fat ini dia ada di organ-organ kita. Makanya kenapa tadi terjadi masalah penyakit banyak penyakit ya ketika kita mengalami ketika kita kelebihan lemak itu tadi. Jadi lemak ini nempel-nempel di organ ya, juga di pembuluh darah. Makanya bisa terjadi yang namanya hipertensi ya. Kemudian kenapa orang juga bisa suka mengalami MAH gitu ya, GERD ya, karena dengan banyaknya lemak di dalam tubuhnya itu yang namanya inflamasi itu sering terjadi inflamasi teman-teman ya, dan itu akhirnya memicu banyak penyakit di dalam tubuh ya, di dalam tubuh. Oke, maaf. Nah, kita lihat ini ya. Nah, sering nggak teman-teman? Kalau biasanya ini ya, orang itu seringkali nanyanya itu, waduh beratku sekian itu ya.
beratmu berapa? Waduh, kamu beratnya berapa gitu ya. Seringkali orang itu terpacu pada angka timbangan. Teman-teman lihat di gambar ini ya. Yang satu untuk yang perempuan ini ya, sama-sama beratnya 55 kilo, tampilannya berbeda. Sama-sama 72 kilo, tampilannya berbeda. Kebetulan nih teman-teman ya, kemarin itu saya bertemu dengan bertemu dengan dua teman saya ya, seorang guru. Mereka tuh beratnya sama teman-teman. Tingginya juga kurang lebih sama. Beratnya sekitar 59 ya, 59, 58. Sama. Tetapi bentukannya beda. Jadi ternyata ini terbukti teman-teman ya. Ternyata yang membuat bentukannya berbeda itu adalah apa? Komposisi tubuh kita. Ya. Jadi semakin badan kita itu banyak lemaknya, pasti bentuknya melebar kemana-mana teman-teman ya. Nah, sudah enggak teman-teman menganalisa kadar lemak yang teman-teman? Ya, Omron akan membantu kita untuk mengecek ya seberapa banyak lemak di badan kita. Untuk seorang pria 25% itu sudah tergolong obesitas secara lemak ya. Wanita juga di atas 30% sudah tergolong obesitas secara lemak. Nah, tepatnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat ya untuk perempuan, laki-laki ya. Nah, teman-teman yang belum pernah ngetes ya atau mungkin yang masih sudah lama nggak ngecek ya, bisa dicek teman-teman ya. Jadi pada saat kita ngecek tubuh kita, kalau kita nimbang itu jangan fokus pada beratnya. Fokuslah pada komposisinya. Berapa lemak tubuh kita, berapa lemak visceral kita. Karena apa? Beratnya sama teman-teman, tapi kalau komposisinya berbeda. Kalau lemak badan kita tuh tinggi, resiko penyakit itu sudah mengintai, ya. Nah, sekarang ini teman-teman, beberapa cara yang umum dilakukan oleh orang ya pada umumnya untuk mengurangi berat badannya. Apa saja itu? Ada yang olahraga, banyak ya teman-teman ya sekarang ini olahraga ya, yang jalan pagi gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak pada saat mereka olahraga ya, pernah nggak teman-teman mengamati orang ini ya tiap hari olahraga, tapi kok perutnya nggak, tapi badannya kok tidak berubah ya. Nah, sebenarnya olahraga ini kompleks teman-teman ya. Jadi belum tentu orang yang olahraga itu bisa membakar lemaknya, membakar kalori iya, tetapi apakah itu membakar lemak belum tentu. Kemudian ada yang kontrol makan, ya, makanya dijaga. Jadi apa namanya, mengurangi ini, mengurangi itu. Tetapi berapa banyak orang yang di luar sana yang belum memahami tentang tentang gizi ya, tentang apa tentang komposisi makanan itu gitu ya. Akibatnya apa? Kalau kita tidak mengetahui kita tidak mengetahui komposisi dari makanan itu sendiri, akhirnya apa? Usaha kita mengontrol makanan itu tidak akan membuahkan hasil. Yang ketiga ada skip meal. Ya, banyak orang yang melakukan puasa supaya apa? Supaya langsing. Padahal kalau banyak ada satu teman saya juga ya, herannya kok dia senang kalau puasa turun berat badannya. Begitu puasanya berhenti, naik lagi teman-teman. Ya, jadi seperti yoyo. Ada bungkus dingin dan panas. Pada waktu dibungkus itu teman-teman ya, mungkin pada waktu dibungkus panas itu keluar semua keringatnya. Nah, keluar nggak keringatnya? Keluar. Berat badannya turun nggak? Turun ya. Tetapi kalau diminumin air lagi, naik lagi ya. Jadi tetap saja teman-teman yoyo ya. Kemudian yang kelima ada bulimia. Bulimia itu yang ini sebenarnya kalau makan ya kemudian disogok-sogok gitu teman-teman ya supaya dikeluarkan lagi, habis makan dikeluarkan, dikeluarkan supaya karena ketakutan. Jadi ini sebenarnya ada unsur psikisnya juga teman-teman. Jadi apakah sehat? Tentu saja enggak, karena apa yang dimakan dikeluarkan lagi ya. Yang keenam ada suntik kurus. Suntik kurus ini ada satu teman saya yang menginformasikan saya. Suntik kurus itu teman-teman banyak sekali ya sekarang ini ya. Misalnya itu per area, ada yang satu paket teman-teman ya, disuntik di area-area yang kita mau dikuruskan. Misalnya nih lengannya saya ya kebesaran disuntik gitu ya, kurus teman, tapi cuma satu ya. Nanti yang kanan, nanti loh tapi tangan sudah bagus, perutnya belum ya. Jadi apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak teman-teman. Mau berapa lama kita suntik? Kalau disuntik ya kurus pada waktu itu. Setelah nggak disuntik keluar lagi lemaknya, benar nggak? Ya.
Apakah itu jadi solusi? Enggak. Sedot lemak. Ini banyak sekali teman-temannya yang sudah kejadian ya, orang yang melakukan proses sedot lemak kemudian ada yang meninggal ya di tempat pada saat sedot lemak. Kemudian yang ke-8 ini teh pelangsing teman-teman ya. Teh pelangsing itu adalah bentuk cuci usus. Jadi mereka biasanya ini baru-baru saja teman-teman ya, saya cukup bersedih, saya sempat syok gitu ya. Karena baru saja anak dari teman saya itu meninggal teman-teman. Masih umur 24 tahun karena salah diet. Salah dietnya adalah dia melihat di sebuah medsos itu ya, orang dia itu saking kepingin kurus ya teman-teman ya, dia itu minum teh pelangsing, dia itu ikutin caranya. Di mana caranya adalah minum teh pelangsing, kemudian dia keluar ya. Jadi biasanya orang minum teh pelangsing itu rata-rata buang air besar, buang air kecilnya rutin gitu loh. Nah, anak teman saya ini banyak keluar air, buang air kecilnya. Kemudian dia dikombinasi dengan kontrol dengan skip meal, dia nggak makan. Berat badannya turun teman-teman, kurus gitu ya. Dan dia merasa happy ya. Oh, dikira berat badannya program itu berhasil. Kemudian badannya karena dia skip meal ya, karena dia sering buang-buang air begitu lemes nggak teman-teman? Lemes. Ketika lemes, apa yang dia lakukan? Dia takut makan, teman-teman. Dia minum teh manis. Dan itu dilakukan selama 2 bulan. Akibatnya, teman-teman, ya sekitar baru 2 minggu yang lalu, anak teman saya itu pada kolaps, dan ternyata gula darahnya mencapai 1.700. Dan kemudian oleh dokter diturunkan, kemudian sampai di posisi 400, tetapi mungkin saya nggak tahu ya bagaimana detailnya, tapi pada akhirnya anak teman saya itu meninggal. Dan hari ini sepupu saya juga sedang melakukan ingin kurus dengan cara minum teh pelangsing teman-teman, urus terus gitu ya. Ya semoga ke depan ini saya bisa lebih mengedukasi teman-teman kita ya. Kemudian ada juga pil pelangsing. Ini lebih ke arah chemical ya teman-teman ya, yang diminum ya supaya bisa mengontrol nafsu makan dan sebagainya, menahan lapar dan sebagainya. Kemudian ada yang ketogenik ya. Ketogenik ini di mana orang itu sering lebih diutamakan makan banyak lemak. Dan efek sampingnya apa teman-teman? Kolesterol ya, banyak hal-hal metabolik yang terjadi. Dan yang sekarang ada di bumi adalah intermittent fasting ya. Teman-teman tahu, kita tahu bahwa intermittent fasting boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan dalam waktu yang panjang, jangka panjang nggak boleh ya. Jadi karena itu akan bisa merusak proses metaboliknya kita. Jadi sebenarnya teman-teman, dari sekian banyak cara ya, seberapa efektif sih? Apakah cara-cara itu menyelesaikan masalah? Ingat teman-teman ya, transformasi kita itu bukan hanya pada penurunan berat, bukan penurunan di angkanya, tetapi adalah suatu perubahan pola hidup yang terus-menerus kita bisa lakukan sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan dan bentuk badan yang otomatis ya. Kalau kita sehat di dalamnya, otomatis berat badan itu akan mengikuti. Nah, oke. Kenapa? Kalau kita lihat ini teman-teman ya, kenapa kita tidak boleh fokus pada berat badan? Karena berat badan kita itu adalah isinya otot, air, tulang, dan lemak. Jadi ketika banyak sekali di sekeliling kita ya, teman-teman kita itu, beratmu berapa? Waduh, beratku sekian. Yang dibicarakan itu adalah beratnya. Tapi seberapa mereka tahu bahwa berat badan itu ketika berat badan turun ya, waduh aku sudah turun 6 kilo, aku sudah turun 5 kilo gitu ya. Tahu nggak? Ketika berat badan turun itu apa yang turun? Kalau otot yang biasanya rata-rata orang yang olahraga yang berkeringat gitu ya, yang pakai jaket siang-siang itu ya, biasanya mereka berharap dengan keringatnya keluar banyak, dia akan jadi kurus, gitu kan ya. Padahal yang kalau pada berat turun, kalau air yang keluar ketika diminumin air lagi akan naik lagi teman-teman, benar nggak? Sedangkan kalau otot kita yang turun, akibatnya apa? Otot ini akan mempengaruhi proses metabolisme. Nggak salah, ini ya kalau orang yang olahraganya keras sekali, kemudian
nggak sadar nih, ototnya juga kebakar. Berat badannya turun, tapi nggak sadar kalau ototnya ikut terbakar. Akibatnya apa? Ketika berhenti olahraga, bisa langsung mekar gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya penurunan berat badan yang efektif itu harus berfokus pada penurunan lemak teman-teman. Terutama apa? Lemak visceral yang nempel-nempel di organ itu. Karena apa? Karena lemak visceral itu yang paling berbahaya. Dia itu yang bisa menyebabkan kita mengalami stroke ya, bisa mengalami stroke, bisa mengalami serangan jantung dan itu teman-teman kita tidak pernah tahu ya, yang namanya lemak visceral itu efeknya ke badan kita atau ke badan teman kita atau ke keluarga kita itu seperti apa? Kita tidak pernah tahu karena itu semuanya terjadi dengan tiba-tiba dan itu seperti kayak door prize itu loh teman-teman ya, seperti arisan, untung-untungan ya. Untung kalau lemak visceral itu masih ngefeknya ke kolesterol ya, masih ngefeknya ke hipertensi, asam urat. Bahkan sekarang ada suatu fenomena aneh teman-teman ya. Sepertinya orang itu kok jadi seperti bangga ya kalau waduh aku sekarang kolesterol loh, kolesterol sak mene. Oh iya aku yo kolesterol sak mene gitu ya. Aku asam urat sak mene yo lo ya. Jadi kayak seperti kayak apa ya? Bukan sesuatu yang menakutkan lagi teman-teman. Padahal kita tahu ya teman-teman ya. Kolesterol yang tinggi, penyakit kolesterol, hipertensi, diabetes itu benar-benar sangat berbahaya. Kenapa saya tuh teman-teman, ini juga salah satu yang membuat saya itu bersyukur ada di lingkungan ini, teman-teman ya. Saya bisa ketemu dengan New Skin ya. Karena dulu teman-teman saya itu orang yang cuek, orang yang nggak peduli dengan kesehatan. Saya merasa saya itu baik-baik saja. Kebetulan suami saya seorang dokter. Beliau itu sering sebelum saya ada di New Skin ini, dia itu sering cerita-cerita tentang kesehatan ya, tentang penyakit ini, penyakit itu kan ya saya tuh nggak terlalu berminat teman-teman masuk kiri keluar kanan gitu ya. Tetapi teman-teman hari ini ketika saya ada di lingkungan ini, saya ada di platform ini, saya jadi tahu betapa bahayanya seorang yang menderita hipertensi, diabetes dan kolesterol dan semua penyakit itu sangat berbahaya sekali. Karena dan mereka merasa banyak sekali teman-teman itu merasa aman kalau sudah minum obat. Nah, itu bahaya juga teman-teman. Apakah obat itu bisa menyembuhkan? Tidak. Obat-obatan yang diminum oleh teman-teman kita itu hanya seperti tanggul teman-teman ya, menahan. Karena akan ada saatnya tanggul itu jebol. Walaupun minum obat teman-teman ya. Obat itu tambah lama akan dosisnya akan semakin hari semakin tinggi. Ini terjadi teman-teman pada mertua teman saya. 20 tahun teman-teman mengalami stroke. Bayangkan teman 20 tahun. Apakah membaik? Tidak teman-teman. Hari ini beliau itu terbaring di tempat tidur dengan menggunakan apa itu namanya ya, yang dilubangin itu teman ya. Yang dilubangin itu jadi beliau itu tidak bisa ngomong. Tapi sadar teman-teman, hanya ada di tempat tidur, matanya goyang-goyang ketik-ketik aja, tapi tidak bisa ngomong. Teman-teman bisa bayangkan kalau itu terjadi pada teman kita, saudara kita, ya. Jadi ini tugas kita teman-teman ya untuk terus mengedukasi apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, kita akan bandingkan teman-teman ya. Apa di luar sana ya teman-teman kita tuh sudah berusaha untuk melakukan diet ya. Diet pada umumnya dan kita bandingkan diet yang pada umumnya dan kalau kita menggunakan TR90 bersama ST ya. Ini sama-sama ya. Ini kita lihat di sini sama-sama kondisi pada waktu belum memulai program ya. Nah, apa yang terjadi ketika mengalami program ya? Pada umumnya, diet pada umumnya yang terjadi adalah massa otot itu jadi ikut berkurang teman-teman. Dan pada akhirnya ketika otot itu berkurang, akan mempengaruhi metabolisme. Metabolismenya akan menjadi berkurang. Ya memang kelihatannya lemak badannya turun beratnya, tetapi ketika otot turun, metabolismenya turun, lemaknya jadi gampang naik. Beda dengan yang namanya TR90 with ST teman-teman. Kenapa? Karena pada waktu berat badan kita turun, ya, karena itu turunnya bukan otot yang turun, tetapi justru massa otot kita naik dan dengan massa otot yang naik, metabolisme kita jadi naik juga. Akibatnya apa? Lemak itu jadi terbakar. Ingat teman-teman ya, otot kita itu adalah mesin dari metabolisme. Ya,
kenapa TR90 ini sangat luar biasa. Saya itu sangat kagum sekali ya, sangat amazing ya dengan teknologi ini. Karena kita bersyukur sekali teman-teman yang sudah menggunakan TR90 ini. Kenapa teman-teman? Karena TR90 ini benar-benar melakukan tugasnya ya. Program ini melakukan tugasnya secara alami ya. Jadi lemak kita itu bisa terbakar secara alami oleh otot. Jadi kalau otot kita bagus, otomatis lemak kita menjadi berkurang. Nah, di sini saya akan masuk kenapa kita butuh age lock. Dan ini yang saya katakan, ini benar-benar satu-satunya solusi teman-teman. Kenapa satu-satunya solusi? Karena teman-teman tahu age lock ini bekerjanya pada langsung target ya, pada targetnya yaitu sumber penuaan. Teman-teman ingat tadi yang saya sampaikan tadi ya, ketika kita memasuki orang yang mengalami kegemukan, itu adalah orang tubuh kita mengalami proses penuaan. Ya, tetapi yang dilakukan oleh age lock adalah mengembalikan teman-teman ya, mengembalikan mengembalikan ekspresi genetik kita, di mana ketika sebelumnya adalah ketika itu sudah tua ya, ini dilihat ya, kita lihat di profil ekspresi genetik ini ya, ketika muda profil kita tuh banyak yang hijau-hijau teman-teman ya, ketika sudah mulai menua itu banyak merahnya ya. Tetapi teknologi age lock itu membuat menjadi ekspresi genetik kita kembali muda, sehingga akibatnya apa? Fungsi-fungsi dari organ kita, fungsi-fungsi dari proses di dalam tubuh kita menjadi kembali muda. Next, nah ini yang saya katakan TR90 ada satu-satunya solusi teman-teman. Kenapa? Karena TR90 ini adalah suplementasi alami teman-teman, bukan obat ya. Jadi kalau mungkin di luar sana bilang itu obat TR90, bukan teman-teman. Ya nanti kita lihat ingredientnya, apa isi dari TR90 itu apa isinya. Jadi TR90 ini adalah suplementasi alami berdasarkan inovasi tingkat tinggi loh teman-teman ya. Kenapa dikatakan tingkat tinggi? Karena dia memperbaiki ekspresi genetik. Di luar sana ada nggak yang bekerja sampai di level ekspresi genetik? Nggak ada teman-teman. Teman-teman boleh cari googling sampai tua pun saya yakin nggak akan menemukan sebuah teknologi yang benar-benar bekerja di level ekspresi genetik. Itu sebabnya kenapa sebagian orang yang mengatakan aku ini aku ini gemuk karena sejak kecil gitu ya. Jadi gennya gen gemuk gitu ya. Atau saya sakit diabetes karena keturunan ya. Tidak masalah teman-teman. TR90 bisa menjadi solusi. Kenapa? Karena TR90 bekerja di ekspresi genetik kita. Kita kembali lagi pada target dari TR90 teman-teman ya. Untuk memperbaiki proses metabolisme, untuk memperbaiki manajemen kesehatan kita ya, manajemen tubuh kita, itu ada 3 hal yang harus kita fokuskan ya. Yang pertama adalah metabolisme lemak, kedua otot yang bersih, dan ketiga adalah kontrol nafsu makan. 3 hal ini mutlak teman-teman ya. Tetapi luar biasanya TR90 itu membuat apa? Metabolisme lemak kita yang dulunya menua ya, itu menjadi dimudahkan kembali. Sehingga kita makan ya, seperti seperti saya ya, kemarin saya habis pergi ya, itu saya makannya tuh pokoknya enggak makan bebas ya, makan bebas ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman tahu tidak ada peningkatan, tidak ada kenaikan loh teman-teman. Kalaupun saya makan agak ngawur-ngawur gitu ya, itu pun tidak cepat naik ya teman-teman ya. Tapi begitu saya kembali makan yang baik gitu ya, makan yang bersih, cepat kembali turun. Artinya apa? Metabolisme saya diperbaiki teman-teman. Kedua, otot yang bersih. Nah, pada waktu kita menua, setiap tahun ya, ketika kita sudah mulai umur 20 tahunan teman-teman, otot kita itu menurun setiap tahun 1%. Dan teman-teman perhatikan nggak, di luar sana orang semakin menua badannya rata-rata membungkuk, benar ya, mengecil, tulang memendek, itu pengaruh dari otot teman-teman ya. Nah, tapi luar biasanya TR90 ini, dia membantu kita menaikkan massa otot, membersihkan otot kita, menggambarkan massa otot kita seperti pada waktu masih muda. Kemudian yang paling nggak kalah penting ada kontrol nafsu makan.
Teman-teman lihat ya, kalau anak kecil ya, anak kecil itu atau bayi ya, kalau dikasih makan ya, kalau sudah penuh, gumoh ya, muntah. Anak-anak saya yang kecil, yang paling kecil, kalau sudah makan kenyang, saya kasih ditawarin neneknya makanan kesukaannya, nggak mau, marah-marah. Sudah kenyang, sudah kenyang. Nah, apa yang terjadi pada kita yang sudah umur 20 tahun ke atas? Nah, ini mulai anak ABG ya, mulai anak-anak mahasiswa ini ya. Nah, atau kita gitu ya. Sudah kenyang nih ya. Nah, kita lihat aja kalau di pesta prasmanan di pesta pernikahan yang prasmanan gitu ya. Nah, maka sudah banyak ya, karena lihat macam-macam itu masih bisa masuk ya. Benar nggak teman-teman ya? Siapa yang seperti itu? Nah, itu artinya apa? Kontrol nafsu makan kita sudah mulai dol teman-teman ya. Nah, kita bandingkan teman-teman ya sekarang ya. Kita bandingkan program TR90, Agelock TR90 ini dengan yang lainnya, dengan apa namanya solusi yang bisa dilakukan orang. Kita lihat pada tiga item 4 ya ini ya. Mulai dari peningkatan metabolisme, massa otot, menjaga nafsu makan, dan defisit kalori. Kita lihat di sini kalau olahraga, menaikkan metabolisme, iya. Menaikkan massa otot, iya kalau angkat beban. Apakah nafsu makannya dijaga? Tidak, habis olahraga lapar teman-teman ya. Kemudian apakah bisa terjadi defisit kalori? Tidak, karena lapar teman-teman ya. Nah, kemudian orang bilang katanya mereward ya, habis olahraga di reward ya, karena sudah olahraga dengan cara makan lagi ya. Catering diet, nah ini saya sering kali lihat juga ya teman-teman ya. Apakah catering diet meningkatkan metabolisme? Tidak. Meningkatkan massa otot? Tidak. Menjaga nafsu makan? Iya, karena dijaga ya. Defisit kalori? Iya. Ya, tapi massa ototnya tidak. Obat diet? Metabolisme? Tidak. Massa ototnya? Tidak. Nafsu makannya? Tidak. Defisit kalorinya pun tidak, teman-teman, karena ini obat ya. Kemudian sedot lemak? Tidak semua juga ya. Ini yang di sebelah ya. Ini diet di sebelah ya. Tetangga ya. Nah, meningkatkan metabolisme? Iya. Meningkatkan massa otot? Tidak terlalu ya, tidak terlalu. Kemudian apakah menjaga nafsu makan? Iya, kalau minum shake. Kalau nggak minum shake-nya apa namanya? Bisa dol juga ya. Defisit kalori? Iya, kalau minum shake. Kalau makan yang lainnya nggak bisa. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan Agelock TR90? Luar biasa teman-teman ya. Metabolisme kita meningkat, massa otot kita meningkat, nafsu makan kita terkontrol, defisit kalori pasti. Makanya teman-teman ya, yang namanya TR90 itu sangat luar biasa. Kita lihat ya, kenapa luar biasa teman-teman? Nah, ini dia ya, karena TR90 itu yang membuat itu bukan seorang sembarangan teman-teman ya. 75 world class scientist in house ya, dan juga berkolaborasi dengan LifeGain teknologi, di mana dari kolaborasi ini diliput oleh Discovery Channel ya, diliput oleh Discovery Channel sebagai terobosan solusi anti aging pertama yang bekerja di level ekspresi genetik. Ada yang lainnya? Tidak ada teman-teman. Jadi rugi sekali teman-teman kalau ada yang belum mengambil keputusan ya. Kita lihat di sini filosofi produk dari Nu Skin yaitu all of the good, none of the bad, provided by nature, proven by science, dan yang luar biasa proses produksinya menggunakan di level 6S, di mana level yang tertinggi di dunia farmasi. Next, nah jadi TR90 ini bekerja di 3 area teman-teman ya, di pikiran ya, massa ototnya kita, tubuh kita, dan juga metabolisme kita akan menjadi lebih sehat. Dan tentu saja TR90 ini sudah mendapatkan penghargaan di Singapura dan di Malaysia teman-teman, karena sudah sebagai program yang apa namanya paling dicari gitu ya. Apakah isinya? Nah ini dia isinya jamsat ya, semuanya bahannya alami semua teman-teman untuk menunjang metabolismenya kita. Kemudian apalagi ada kontrol ya, semuanya bahannya alami, ini mengandalkan nafsu makan kita, mengurangi rasa lapar dan menjaga mood kita. Kemudian untuk teman-teman bisa lihat ya, menjaga massa otot kita ya, semuanya bahannya alami semua teman-teman, dan ini sangat luar biasa ya. Dream Shake ini bisa sangat cukup protein, mengenyangkan, dan sangat rendah kalori, dan mendapatkan penghargaan teman-teman ya, luar biasa. Kemudian dipastikan teman-teman ketika menjalani program itu tidak akan kekurangan nutrisi ya, vitamin, mineral, dan fitonutriennya semua
lengkap. Nah, jangan lupa TR nanti itu sangat luar biasa. Tetapi teman-teman, kalau tidak transform with ST, tidak ada hasil. Bukan tidak ada hasil, hasilnya tidak maksimal teman-teman. Ya, jangan lupa bahwa TR nanti with transform with ST ya, bersama transform with ST. Kita punya akan ada pola makan nutrisi dengan baik, komunitas kita akan ada kita coaching dengan baik dan olahraga yang ringan. Nah, berikut ini nggak seru teman-teman ya kalau tidak ada sharing ya dari sharer yang bisa kita dengarkan sama-sama. Oke, kita panggilkan saja Mary. Hai, nama saya Merisia. Umur saya 54. Background saya wirausaha. Nah, sebelum saya ikut program TR90 ini, ya itu tadi dibilang speaker ya, timbangan tuh naik turun. Biarpun saya olahraga, satu hari itu bisa 2 sampai 3 kelas loh. Dari muda saya nggak pernah nggak olahraga. Sampai COVID pun saya tetap olahraga ya. Ya itu badan yoyo, naik turun gitu. Nah, waktu bulan Oktober tahun lalu, 2023, saya itu ikut tur ke Cina gitu. Terus biasalah kita diajak ke toko mandatory, herbal, obat-obatan gitu. Nah, ada Shinsei yang biasa kan, yang periksa nadi kita, apa sih. Shinsei itu bilang, wah, kamu ini badannya istilahnya minum air aja bisa gemuk gitu. Wah, saya sedih juga ya dibilang kayak gitu. Nah, terus ada teman bilang, iya, mungkin karena udah menopause, jadi badan itu susah buat kurus gitu. Ya, saya sih ya pikir ya saya udah makan yang baik, olahraga yang baik, tapi kok gimana ya? Maksudnya kok nggak hasilnya kok susah banget gitu. Ya memang kadang ada turun 1-2 kilo, ntar besok makan dikit lagi, naik lagi, kembali lagi. Nah, setelah pulang dari China di bulan November, saya diajak tuh ngumpul-ngumpul sama teman saya gitu kan, biasalah tetangga-tangga. Salah satunya itu Mulyana. Mulyana ini coach saya dan upline saya sekarang ya. Dia bilang, ayo kita timbang yuk, antioksidannya berapa gitu. BMI tubuh lah, visceral fat, fat body, semua otot, semua saya ditimbang. Wah katanya ini lumayan loh gitu, mengkhawatirkan lah istilahnya ya. Terus mau coba nggak gitu? Sebelumnya saya juga udah pernah ya, maksudnya dengar itu Nuskin itu apa, karena ada beberapa teman saya itu juga udah pernah pakai gitu kan. Nah, terus saya bilang, oke deh. Saat itu juga saya langsung, oke, saya ikut dong programnya TR90 gitu kan. Udah berjalan di November itu berjalan udah 1 bulan lebih, kok saya nggak ada turun loh sama sekali. Timbangannya cuman di bulan kedua tuh cuma 1 kilo kalau nggak salah. Terus dengan berjalannya waktu setelah program selesai, saya turun 4 kilo. Padahal saya makannya bener-bener saya ikutin, saya komitmen banget gitu loh. Ya saya makan yang baik gitu, kayak goreng-gorengan, santan, semua tuh saya udah nggak pernah sentuh gitu. Nah, saya udah selesai program ya udah saya biarin aja. Lama-lama tapi saya tetap minum suplemen vitamin yang lain gitu. Saya tetap konsumsi Ultimate Duo, Life Pack gitu. Lama-lama kok timbangan saya makin lama kok turun sendiri gitu. Seneng banget kan gitu. Dari 59 itu gede banget ya. Mungkin bisa dilihat waktu di screen saya gitu. Nah, sekarang saya di timbangan 50. Jadi udah stabil banget dari setelah program sampai sekarang sekitar boleh dibilang 6 bulan. Saya tuh stabil terus, nggak pernah naik melonjak atau turun drastis, nggak. Jadi stabil gitu setiap hari gitu loh. Mau saya bilang ini TR90 ini memang luar biasa menurut saya ya. Mungkin kita mau diet sampai kayak apapun gitu, itu kayaknya susah banget gitu. Tapi memang harus yang tepat, yang kita harus tepat ambil, maksudnya program yang tepat untuk tubuh kita yang kelebihan segala macam, kesehatan kita yang tidak baik. Benar-benar saya pikir TR90 luar biasa menurut saya gitu loh. Bisa mengubah hidup saya yang sekarang ini gitu loh. Apalagi saya habis operasi besar ya.
tapi saya tetap fit. Dari awal operasi sampai sekarang saya tetap fit gitu loh. Luar biasa banget, saya senang banget gitu kan. Saya pikir mungkin saya bisa jadi inspirasi buat teman-teman saya yang lain gitu, yang melihat perubahan saya gitu ya. Ada yang bilang, wah luar biasa, badannya ringkes istilahnya gitu loh. Biasa kan berjendol-jendol tuh, ini ringkes banget gitu, enak banget lihatnya gitu loh. Terus muka saya juga nggak tua gitu ya, jadi nggak kempot. Biasa saya kalau kurus itu pasti muka dulu kempot gitu, tapi ini enggak. Mukanya seger, pokoknya saya biarpun saya belum boleh olahraga, tapi saya tidak loyo gitu loh, nggak lesu gitu pokoknya sehat seger terus deh gitu. Nah, mudah-mudahan saya berpesan gitu mungkin buat yang lainnya yang menyerah dulu, ada yang pernah menyerah juga teman saya pakai TR90 di tengah jalan, ya mudah-mudahan bisa lanjut lagi gitu loh untuk program TR90. Yang penting kita komitmen, kita ikutin semua aturannya, saya yakin pasti hasilnya akan bagus. Nah, semoga sharing saya ini bisa menginspirasi orang-orang dan teman-teman saya. Sekarang mungkin metabolisme tubuh saya sudah bagus, biarpun saya makan banyak gitu, mungkin naik ya. Saya tahu nih kalau metabolisme yang bagus adalah setelah kita makan pokoknya hari ini, kita timbang besoknya itu minimal harus turun di 0,8 sampai 1 kilo. Menurut saya itu ya. Saya tuh sebagai concern nih sekarang. Jadi setiap hari tuh nimbang. Oh, ternyata benar banget gitu loh. Saya seperti itu gitu metabolisme tubuh saya sekarang. Jadi mungkin sudah bagus. Jadi senang banget gitu rasanya gitu loh. Ya mudah-mudahan sharing saya ini bisa membuat orang-orang berpikir lagi gitu loh. Oh iya, kenapa saya tidak coba gitu loh. Saya akan komitmen untuk melakukannya ini gitu loh. Semoga hasilnya juga bisa bagus gitu. Ya demikian sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Merisya. Wah keren teman-teman ya. Kita akan panggilkan lagi. Ada satu lagi teman-teman ya. Ada satu sharer lagi. Kita panggilkan Yona. Halo Silakan. teman-teman, halo semua, apa kabar? Gitu, saya Yona, saya ibu rumah tangga dengan 2 anak laki-laki yang kembar. Saya itu kemarin backgroundnya pakai TR90 ini karena kelebihan berat badan dan juga pasca lahiran itu aku menderita osteoartritis ya grade awal karena di usia mereka pas lahiran itu lagi COVID kan, jadi aku urus mereka itu sendiri rata-rata gitu kan, dan pas mereka itu 4 bulan aku tuh menderita osteoartritis ini kan, kakiku bengkak terus jalan aku memang ngesot gitu kan, itu menderita banget deh pokoknya sampai aku tuh nggak bisa terlalu banyak gendong anak kan, mereka kan sekarang udah jalan 3 tahun kan, aku tuh kalau mereka sekarang kan lagi aktif-aktifnya kan, jadi aku kayak terkendala untuk gendong mereka karena kakiku tuh nyut-nyut gitu. Aku udah coba vitamin segala macam itu nggak berpengaruh banyak gitu kan. Dan satu-satunya jalan menurut dokternya itu aku harus nurunin berat badan gitu kan. Karena dengan 1 kilo itu kita turun berat badan mengurangi beban bobot di lutut kita tuh 4 kilo gitu kan. Ya udah, terus aku bersyukur aku ketemu dengan konsultan aku tuh yang ngajakin aku konsumsi ini tuh dengan hal yang serupa gitu. Terus dia bilang aku juga pernah ngalamin itu dan juga hampir dioperasi tapi nggak jadi karena aku berkurang berat badannya karena ikut program ini. Terus singkat cerita aku ikut program ini juga dan juga uh, pelan-pelan gitu berkurang visceral fatnya juga berkurang. Terus aku udah mulai jaga anak, maksudnya aku kalau ngeliat anak mau jatuh atau aku juga bisa refleks nolongin mereka gitu kan. Terus aku rasanya abis itu wah kok tumbennya kaki gue kok kayak nggak ngerasa sakit lagi ya. Terus belakangan ini kan mereka kan lagi sakit batuk pilek kan, demam. Mereka tuh kalau sakit batuk pilek itu kan kayak demam kolokan gitu kan, jadi aku tuh kayak coba gendongin mereka deh gitu kan. Pertama-tama aku gendongin mereka kan agak nyut-nyut lah, nggak mungkin langsung drastis nggak sakit nyut-nyut, tapi lama-lama
seiring dengan berjalannya waktu aku tuh nggak ngerasa sakit gitu, masa lutut ini jadi nggak sakit sama sekali, padahal kan maksudnya aku tuh gendonginnya kan 2 anak gitu kan, satu sakit belum sembuh, yang satunya udah demam lagi, jadi kayak aku terpaksa harus gendong mereka karena kan mereka kan lagi kolokan gitu kan, mempercepat pemulihan mereka juga. Dan pas digendong itu mereka itu, ya Tuhan kok kaki aku udah nggak sakit lagi gitu loh. Kayak aku ngerasanya tuh kayak badan juga lagi enteng, terus kakiku juga udah berkurang jauh sakitnya, bahkan hilang gitu kan. Maksudnya bersyukur banget sih ikut program ini sih, sangat berdampak buat aku gitu kan. Sekarang seperti biasanya untuk setelah aku jalanin program ini, aku tuh nggak naik lagi gitu kan. Aku jalan pagi, kalau sebisa mungkin aku jalan pagi, dan juga aku jaga pola hidup aku, maksudnya pilih-pilih makan, bukannya berarti nggak boleh makan lemak apa gimana, bukan. Mungkin aku lebih picky untuk sesuatu yang acara yang spesial gitu, aku ya makan-makan aja, cuman no guilty feelings gitu lagi. Jadi sekarang aku kayak untuk acara spesial aku ya udah makan-makan aja gitu. Dan itu aku lihat nggak pernah berpengaruh besar sih dengan lemak aku sekarang gitu kan. Terus nggak balik lagi juga gitu kan. Aku juga nggak mau ngulangin kesalahan aku yang lama, mungkin aku juga dulunya kurang bijak dalam memilih asupan makanan aku, jadi kayak aku sekarang milih asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh aku itu lebih bijaksana gitu kan, lebih berkualitas aja gitu kan. Jadi aku saranin kalian untuk jalanin program ini dengan maksimal, karena untuk mencapai tubuh yang optimal itu kan perlu perjuangan juga ya. Cuman nggak ada hal yang sia-sia sih kalau kita tuh seriusin di sini, karena hasilnya itu akan kamu rasakan juga kok nanti gitu kan. Nggak perlu mengalami hal yang serupa dengan aku sampai sakit-sakit gitu, nggak perlu. Kamu cukup jalanin dengan maksimal sebisa kamu, dan rasain kalau badan kamu tuh bisa bekerja dengan optimal, dan juga bisa mencapai lebih banyak hal gitu kan yang positif kan, membawa orang-orang juga hidupnya lebih sehat gitu kan, lebih berkualitas gitu kan dengan kehadiran kita gitu kan. Ataupun yang kalian yang udah pernah sakit menyerupai aku ataupun sakit apapun itu, maksudnya jangan jadikan itu jadi beban gitu, karena Tuhan bilang mengubah pain aku ini jadi gain gitu. Pain kita itu bisa berubah jadi gain kalau selama kita itu berubah dari pola hidup kita yang lama gitu kan, ke sekarang, dan juga menjadi pengalaman buat banyak orang, maksudnya untuk mengubah hidup mereka dari yang menderita kepada menguntungkan malah, maksudnya jadi kehidupan mereka, yang aku pikir kelemahan aku jadi kekuatan aku buat sharing dengan orang lain gitu kan, membawa keuntungan juga buat yang lain gitu kan. Semoga sharing aku bermanfaat ya buat kalian ya. Jangan tunggu sampai sakit dulu baru bertobat gitu. Tapi cukup kita-kita aja yang udah sakit ini yang mengalaminya gitu. Kalian jangan, nggak usah kayak gitu, nggak usah sama seperti kami gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Have a nice day. Yeay, gimana teman-teman? Keren nggak dua sharer kita tadi ya? Kita lihat ya dari ceritanya tadi ya, dua sharer kita ini begitu happy ya teman-teman ya, cerita bagaimana mereka mengalami transformasinya. Nah teman-teman, ini ya slide saya yang terakhir yaitu, bentar. Nah, tunggu. Nah teman-teman, waktu dan kesehatan adalah dua aset yang berharga yang tidak kita kenali dan hargai sampai mereka telah habis. Jangan menunggu waktu dan kesehatan kita menjadi habis. Ayo kita tetap semangat, kita memberikan influence pengaruh yang baik pada teman-teman kita dan keluarga kita. Sekian sharing saya pada hari ini. Salam sehat semuanya. Saya kembali